Gubernur Bengkulu memasuki kawasan Danau Bakblau. Makan apa kau tuh? Sudah apa belum? 7, 8, 02. Kasih Pak Gub. Kasih Pak Gub. Kasih Pak. Ya. Kamu masih suka makan? Salam ada Engganonya mana? Salam ada Enggano. Ayo makan. Ini pun dapat. Gubernur Bengkulu telah membagi-bagikan jajan pada adik-adik. Selamat datang kepada Gubernur Bengkulu Bapak Haji Helmi Hasan di Desa Mel. Apa kalau mau apa nih panjang yang warnanya? Ya. Ya Bu ya. Oh iya. Makasih. Ini seragam apa nih? Desa. Oh iya. Ayo. Silakan kepada Bapak Gubernur untuk menempati tempat duduk yang telah kami siapkan. Gubernur Bengkulu. Langsung Pak. Oke, langsung ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Bengkulu, Pak Danlanal, Pak Kasrem, Pak Sekda, Pak Victor, mewakili Polda, juga Pak Camat, ya, Pak Kades, Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati. Pada kesempatan ini pemerintah Provinsi Bengkulu hadir. Kemarin sudah Wakil Gubernur Pak Boya datang ke sini, jumpa nggak kemarin? Ya, Wakil Gubernur saya minta datang ke sini, sudah beliau laporan 3 hari. Kemudian Pak Bupati saya juga minta datang ke Enggano 3 hari juga. Dan kemudian saya sekarang minggu ketiga dengan Forkopimda. Bapak Ibu sekalian, pemerintah provinsi hari ini membawa 6 truk, ya, 6 truk paket sembako. Setiap keluarga harus dapat, tidak boleh ada yang nggak dapat. Cocok nggak kira-kira? Dan itu nanti Pak Kades tanggung jawab bagikan seluruh kakak, tidak boleh ada yang kelewatan, dibagi. Satu paketnya kurang lebih nilainya Rp500.000. Nah, bulan depan kita siapkan lagi, mudah-mudahan, mohon doanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti di desa kita akan juga berikan ambulan gratis. Namun yang hari ini baru 1 kita bawa, tapi tahun depan nanti desa kita akan dapat mobil ambulan. Ya. Kemarin Pak Camat minta juga, Pak tolong Pak, kami ini anak-anak sekolah hendak bis di sekolah. Bis sekolahnya udah kita antar. Ya, ada 1 mobil bis sekolah. Dan nanti Pak Camat yang ngatur ada bis sekolah. Bapak Ibu sekalian, kita juga nanti ada paket untuk alat-alat olahraga, ya Pak Sekda, ya. Ada juga paket olahraga dan ada juga beasiswa, ya, beasiswa. Jadi untuk SMA sederajat sama mahasiswanya itu nanti tanggung jawabnya gubernur. Yang SMP, SD itu tanggung jawabnya bupati. Nanti akan dibagi. Nah, anak-anak SMP, SD kita bawakan oleh-oleh seperangkat untuk sekolah. Ada tas, ada buku, ya, ada alat-alat tulis. Nanti Pak Kades tolong dibagi semua. Ya, itu sudah ada, barangnya sudah sampai. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pemerintah provinsi juga sudah membayarkan ke BPJS. Ini Pak BPJS ya Pak Riko, ya, ada juga, ya. Itu nanti yang belum dapat BPJS, Pak Kades pastikan nanti dapat BPJS gratis. Jadi BPJS gratis ini pemerintah bayar itu 167 miliar.
Pernah nengoknya Bu? Megang-megang? Belum juga. Ini bukan hanya nengok megang, gunakan duit itu. Setuju? Digunakan untuk proyek gratis, melahirkan gratis. Pak, berlaku di mana aja, berlaku bukan hanya di Enggano, bukan hanya di Provinsi Bengkulu, tapi juga sampai ke Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, intinya seluruh Indonesia, BPJS gratis Provinsi Bengkulu berlaku. Ini ada BPJS-nya nih, Pak Riko nih, sama Ibu tadi mana tadi? Ya, ini BPJS-nya ya, kita undang langsung BPJS. Jadi ini bukan program kaleng-kaleng tapi nyata. Sehingga Bapak Ibu sekalian kalau ingin berobat ya di rumah sakit, boleh nanti kalau misalkan ragu di WA dulu sayanya boleh. Ya Pak, kami ingin berobat di rumah sakit Pak boleh. Coba cek dulu BPJS-nya boleh. Atau yang ingin melahirkan Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai kemana? Sampai ke Jakarta pun dilayani insya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan untuk anak-anak yatim. Jadi anak-anak yatim, anak yang ditinggal ayah tercintanya, ya baik itu SD, yang baru lahir, SMP, SMA, itu tolong didata. Pemerintah Provinsi Bengkulu Kabupaten punya program anak angkat. Jadi kalau SMA sederajat menjadi anak angkatnya Gubernur Provinsi Bengkulu. Ya, jadi nanti setiap bulan kita ada pertemuan. Kalau yang SMP ke bawah tanggung jawabnya Bupati dan jajarannya. Bapak Ibu sekalian, jadi yang belum terdaftar nanti Pak Kades tolong didata, dilaporkan ke Pak Camat lapor ke saya nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk persoalan transportasi yang harapan kita kemarin sekarang sudah mulai normal. Ya, alur sudah mulai dikeruk, kapal sudah bisa keluar masuk. Stok BBM juga aman kan? Stok BBM kita aman, listrik juga aman. Nah, nanti mudah-mudahan setelah ini tidak akan ada lagi pendangkalan alur. Karena Helmi Hasan memang baru jadi gubernur pas dangkal pulau. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kemarin beberapa bulan terganggu, jual pisangnya terganggu, jual melinjonya terganggu. Tetapi nanti setelah alur normal tidak akan ada lagi. Tapi hikmahnya banyak. Ada penambahan untuk kapal kita, ada penambahan untuk penerbangan pesawat kita, ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti boleh kalau ada pertanyaan, masukan dari desa kita disampaikan saat sekarang sehingga bisa kita perhatikan nanti baik melalui APBD provinsi maupun dari APBD kabupaten. Dan oleh-oleh dari Bapak Presiden menyampaikan salam hormat, salam sayang untuk seluruh masyarakat Enggano. Beliau ingin datang tetapi kesibukannya luar biasa, sehingga saya sebagai gubernur adalah pemegang tangan pemerintah pusat menyampaikan salam sayang, salam cinta dari Bapak Presiden. Ya, bukti cintanya beliau telah keluarkan instruksi Presiden. Untuk apa? Untuk Enggano. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden juga sudah memerintahkan seluruh kementerian, ada 3 Kemenko, ya, untuk kemudian menuntaskan impres ini. Bahkan juga dari TNI, Polri juga diperintahkan oleh Bapak Presiden. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah ke Kementerian Pertanian, ya, Pertanian, Menteri yang baik hati. Saya datang ke sana. Awalnya Bengkulu nggak dapat cetak sawah, nggak dapat 1 meter pun enggak. Cuman saya datang, saya katakan, Pak Menteri, saya dari Bengkulu, Indonesia ini tidak ada kalau nggak ada Bengkulu. Kok begitu? Iya, karena dulu ada Nusantara, Indonesia nggak ada. Kapan Indonesia ada? Ketika Putri Bengkulu menjahit sangsaka merah putih. Ketika dikibarkan merah putih, bersatulah Nusantara, apapun agama sukunya, menjadi bangsa yang besar namanya Indonesia. Maka kemudian saya mengatakan, Pak, Bapak bisa jadi menteri itu gara-gara Bengkulu. Dibilang, kok gitu? Iya, karena Indonesia pun nggak ada tanpa Bengkulu. Maka kemudian saya minta Bapak punya program cetak sawah baru, tolong bagi kami. Dilihat ternyata Bengkulu nggak dapat sama sekali. Dia telepon langsung dirjennya, diperintahkan tolongkan kasihkan Bengkulu 2.200 hektar cetak sawah baru. Baru sekalian. Nah, untuk Enggano dari 2.200 hektar tadi terbanyak 800 sekian hektar untuk Enggano, Bapak Ibu sekalian. Ya, terbesar daripada kecamatan-kecamatan yang lainnya. Tadi Pak Camat mengusulkan jalan, karena di situ belum ada jalannya. Maka tahun ini kita akan bangun jalannya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga menuju sawah, ya itu tidak akan ada lagi yang kesulitan. Tadi katanya Pak Kades
lebarnya sekitar 8 meter ya, sehingga cukuplah untuk kemudian lalu lintas nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Dan nanti ada kampung nelayan yang dibuat di sini, Menteri KKP. Jadi ada Menteri KKP Kelautan itu akan membangun di sini nanti kampung nelayan. Nah, nilainya kurang lebih sekitar 25 miliar. Ya, dari Kementerian Sosial akan membangun lumbung sosial, ya, lumbung bencana di sini. Ya, tinggal dimusyawarahkan titiknya Pak Camat yang paling tahu ya. Pemerintah ikut saja keputusan dari Pak Camat, nanti musyawarah dengan desa-desanya. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti silahkan nanti kita tanya jawab. Dan untuk sembako sekali lagi semuanya dapat, nggak boleh ada yang ketinggalan. Demikian, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan kepada kita. Ini saya bacakan untuk pendidikan 28 orang. Sembako di sini ada 270 paket ya, nanti bisa dibagikan. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis. Yang pertama itu ada paket sembako sebanyak 272 paket. Ini apa nih? Waduh, berat juga. Ayo Pak. Oke, siapa namanya Pak? Amir Husin. Pak Amir Husin. Tahun berapa ke Enggano? Tahun 2000 Oh, sebelumnya di mana? di Tabak Lanjut. Oh, Tabak Penanjung. Waduh, ninggalkan Tabak Penanjung ndak ke Enggano. Wah, Ada orang rumah orang Kano. orang Enggano. Waduh, beruntung beliau ini dapat istri orang Enggano, lah pacak tinggal di Enggano. Alap pun. Malah pulau. Oke Pak ya. Ini sembakonya Pak. Yo, ada roti semuanya ya. Oke. Ini alat olahraga. Selanjutnya penyerahan bantuan alat olahraga 1 set bola voli. Ya. Pak Kasrem. Olahraga urusan Pak Kasrem. Ya Pak. Biar badannya kekal ya Pak Kasrem itu. Oke, apa lagi nih? Ayo pada Lala. Ya. Terakhir, penyerahan bantuan pendidikan sebanyak 28 orang. Mana pendidikan mana? Udah ya. Foto dulu kita ya. Ayo. Kita di sini aja. Nantinya dari situ. Sini Pak. Satu Pak. Siap. Kepada Bapak Ibu boleh mohon untuk berdiri. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, siap. Izin Bapak. Apa yang di belakang boleh berdiri. Bapak kami bantu. Tiga. Salam di Kano. Oh, gini ya. Gini Pak. Dari mana sih? 1, 2, 3. Ya, Waika. Oke. Ini ya Waika. Ya ini bukan scrap. Kreatif, ekonomi kreatif. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas bantuan yang telah diberikan di desa ini. Sukses ya. Oke. Pak Kades anak yatim ini datang nanti. Lapor ke Pak Camat. Oke Pak. Waduh, mau foto. Selfie. Dosa selfie Pak foto aja. Foto aja. Foto dulu. Ayo, siap. Untuk warga tetap standby di Baglong. Oke, ya Bu ya. Sukses semuanya. Ayo. Mundur kembali menuju ke Pak motor.